kesehatannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di sini kita bisa lihat terkait dengan nasib nakes ya tenaga kesehatan terkait dengan pasca pandemi. Jadi memang pasca pandemi ini terjadi tahun 2019 dan tempatnya itu di China. Dan sampai saat ini itu berdasarkan data dari Kemenkes itu bahwasannya di dunia ini 1 juta per hari itu meninggal dunia terkait dengan COVID. Lalu 1 juta ini gimana nasib tenaga kesehatannya? Bagaimana tenaga kesehatan menyikapi dengan tantangan seperti ini? Dan mari kita lihat di baliknya, ternyata sudah sebanyak 2087 tenaga kesehatan yang meninggal selama dari tahun 2019 sampai 2022. Dari dampak tersebut kita bisa lihat teman-teman bahwasanya yang paling banyak meninggal di sini adalah dokter dan yang paling sedikit untuk meninggal dunia yaitu rekan medis. Nah, efek dari pasca pandemi ini ternyata ada yang namanya burnout syndrome. Apa burnout syndrome ini? Jadi burnout syndrome ini terkait dengan keadaan kondisi psikis teman-teman terhadap tingkat stres yang tidak lepas dari sebelumnya. Jadi ketika teman-teman tenaga kesehatan ini menangani pasien-pasien COVID, itu pasca traumanya itu bertahun-tahun. Sama halnya ketika teman-teman turun, misalkan konteksnya bencana kayak saat dulu tsunami terjadi, itu pemulihan psikisnya untuk tenaga-tenaga kesehatannya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Nah, ini terjadi terhadap tenaga kesehatan di Indonesia. Bahkan sampai saat ini dalam konteks perhatian pemerintah sendiri, burnout syndrome ini kurang menjadi perhatian. Padahal ini sesuatu hal yang sangat penting dan apalagi sudah banyak terjadi kasus meninggalnya tenaga kesehatan. Nah, dalam proses ini semua siapa aja nih yang memang terdampak dari pandemi tersebut? Pakar dan ahli. Ketika pandemi masuk, para pakar dan ahli ini ditekan, dipaksakan oleh pemerintah, pemangku kebijakan untuk mengambil suatu keputusan terkait dengan tindakan-tindakan yang memang untuk kebaikan masyarakat secara luas. Nah, ini pakar ahli ini melakukan penelitian secara singkat. Di sini juga mereka terkena burnout syndrome ini. Kemudian dalam konteks pandemi COVID ini, konteks wawasan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman yang sudah lulus perkuliahan karena adanya pandemi COVID ini ternyata berdampak pada skill individunya. Kenapa? Karena mereka tidak berkembang selama 2 tahun yang harusnya ada pelatihan A, B, C, D, E. Itu terhambat semuanya dan mereka itu jadi hanya fokus terhadap COVID. Sehingga sekarang dalam kondisi di rumah sakit, contohnya ada ruangan ICU, HD, terus NICU, mereka semuanya kekurangan tenaga kesehatan karena selama 2 tahun terakhir ini mereka fokus menangani pandemi COVID. Sehingga apa? Sekarang kebutuhan yang seharusnya terpenuhi mereka dikejar tanpa adanya pelatihan. Hanya workshop biasa, terus mereka ditempatkan di ruangan-ruangan khusus yang memang sifatnya intensif. Sehingga ini jadi pandangan buat pemangku kebijakan, ini jadi perhatian khususnya buat pemerintah, nakes ini lebih diperhatikan. Kemudian dalam konteks pendidikan, regenerasi dalam tenaga kesehatan ini benar-benar terasa terhambat. Contohnya konteksnya adalah seperti dokter yang sedang mengambil koas. Dokter koas ini harusnya dia bisa masuk ke berbagai macam stase, mulai ICU, endokrin, kardiovaskular dan lain-lainnya. Ternyata dokter-dokter koas ini hanya menangani pasien COVID. Sehingga ketika di lapangan, jam terbang mereka mungkin akan kurang. Sama halnya dengan perawat, dengan bidan, dengan farmasi. Yang mereka siapkan dalam konteks farmasi hanya obat-obatan yang memang berkaitan dengan COVID. Yang perawat mereka hanya menangani pasien COVID. Hanya sedikit yang memang fokus dia di ruangan-ruangan tertentu. Yang melahirkan aja susah, gitu kan.
Sehingga dalam konteks pendidikan ini mengalami keterlambatan, dan bahkan yang praktek pun yang harusnya mereka langsung ke pasien itu dilakukan secara online. Bahkan nggak ke Penten, nggak ke Patung, hanya online aja. Sehingga ini menjadi tantangan terbaru bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Mungkin di tempat lain sudah lebih berkembang lagi, di negara-negara lain tenaga kesehatannya sudah diperhatikan. Kemudian legal standing, karena kebutuhan tenaga kesehatan yang meningkat kemarin pas saat pandemi COVID, sehingga dari berbagai macam organisasi tenaga kesehatan mengeluarkan mandat instruksi bahwasanya mahasiswa semester akhir itu sudah boleh terjun ke lapangan. Namun ketika pandemi ini sudah mulai selesai, ini tidak ada batasannya, sehingga banyak teman-teman tenaga kesehatan yang memang dia secara legal standing belum memiliki legal standing, mereka terjun ke lapangan. Sebenarnya ketika saat pandemi kemarin memang itu sangat dibutuhkan, tapi saat ini justru membahayakan untuk tenaga kesehatan. Padahal memang niatnya baik, tapi legal standing ini tidak terkontrol sampai saat ini. Banyak dalam konteks perawat yang keliling, bidan yang keliling, dokter yang keliling tanpa memiliki legal standing. Dan terakhir yaitu fasilitas kesehatannya. Nah, di sini fasilitas kesehatan semuanya fokus pengadaan terhadap konteks pandemi COVID, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain tidak tertangani dengan baik. Dan yang paling terakhir tadi Ibu sempat membicarakan terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang paling memprihatinkan itu adalah tidak meratanya hak yang diterima oleh tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia. Secara mereka kuliah sama, pendidikannya juga sama, biayanya juga sama, namun kenapa mereka semua berbondong-bondong lari ke pusat kota Jakarta? Ternyata di daerah-daerah masih banyak bidan yang digaji sebulan 300.000. Masih banyak perawat yang gaji 500.000. Bahkan di pedalaman masih banyak tenaga kesehatan yang pulang itu tidak membawa hak, tapi bawa pisang, bawa beras, bawa ubi, bawa singkong. Mereka dibayar seperti itu. Tenaga kesehatan hanya ikhlas menerima seperti itu, tapi harapan kami ada perhatian lebih dari pemerintah untuk pemerataan hak-hak tenaga kesehatan. Dan itu sampai saat ini kita masih benar-benar merasakan terkait untuk menerima pemerataan hak-hak, dan mungkin ini bisa jadi salah satu tugas Komnas HAM untuk dimediasikan terkait stakeholder terkait gitu kan. Dan yang terakhir mungkin telapak kaki ini kami merasakan kemarin kita turun di pandemi COVID. Nah, orang-orang seperti kita ini yang tidak terdeteksi, tidak terdata baik dari segi Kemenkes, segi dinas kesehatan, dan bahkan kami pun juga tidak bekerja di mana-mana, tapi kita fokus terhadap dunia kemanusiaan, sehingga hak dan kewajiban kami, minimal hak perlindungan kesehatan kami itu diperhatikan. Tapi memang seperti kenyataannya di lapangan, bahkan sampai saat ini pun banyak teman-teman kita yang terjun di lapangan karena jujur nilai sosialnya tinggi, kita tidak terdata oleh pemerintah sama sekali. Padahal kita punya legal standing yang jelas, kita sudah punya surat uji, lulusan kita semuanya jelas. Tapi sampai saat ini ketika kita turun ke lapangan yang sifatnya adalah sosial, kita tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Harapan kami cuma satu, minimal perhatikanlah dalam konteks kesehatan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nasib nakes pasca pandemi. Harapan kami ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih diperhatikan lagi tenaga kesehatannya. Dan selanjutnya mungkin saya akan menampilkan terkait dengan komunitas apa? Oh gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman semua terkait dengan telapak kaki ini saya ingin memperkenalkan sedikit. Nggak langsung aja, Pak. Oke. Jadi telapak kaki ini kita bikin bareng teman-teman tenaga kesehatan yang lainnya yang kita fokus bergerak, di mana kita menginjakan kaki, di situ kita meninggalkan suatu kebaikan, tapi sesuai dengan keilmuan kita. Dan sampai saat ini keilmuan yang kita geluti, kita bidangi adalah di bidang kesehatan. Jadi sebisa mungkin di mana teman-teman berada, teman-teman butuh penghidupan semua, butuh untuk makan, untuk berkembang, semuanya butuh biaya, tapi jangan lupa juga sisi nilai-nilai sosialnya. Dan mungkin teman-teman nanti kedepannya juga bisa ikut bergabung dalam telapak kaki ini, karena kami sangat membuka aware
benar-benar terbuka buat teman-teman semua yang ingin bergabung. Kita butuh orang hukum, butuh. Kita butuh orang media, butuh orang media. Jadi nggak mesti anak kesehatan aja. Kenapa? Karena kita juga butuh perlindungan hukum dari teman-teman yang memang bergelut di bidang hukum. Mungkin itu aja terkait dengan Telapak Kaki. Kita sekretariatnya ada di Ciputat. Teman-teman yang mau ngobrol, yang mau ngopi, silahkan, kita terbuka 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farhan atas paparannya. Sedikit menangkap dari yang dijelaskan Mas Farhan, ternyata yang dampak yang dialami oleh para nakes ini, kalau di pemberitaan itu kan sebagian besar yang diangkat adalah isu tidak dibayarkannya itu ya, apa namanya, gaji dari para nakes ya. Yeah. Ternyata ada hal-hal lain ya, seperti wawasan, skill, kemudian masih ada pemerataan kesejahteraan yang tidak merata di setiap daerah, bahkan sampai ke pusat. Itu juga mungkin harus menjadi perhatian pemerintah, juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Komnas HAM nantinya ya, Bu Susanti dan Mbak Upi. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait isu-isu tersebut. Kemudian kita juga menyoroti banyak sekali nakes yang belum terdata ya di pemerintahan, seperti mungkin jadinya seperti relawan nanti ya Mas ya, kalau kemarin waktu penanganan COVID ya. Iya, jadi kalau secara keorganisasian misalkan ada ID, ada PPNI, ada IAKMI, ini teman-teman sudah terdaftar gitu. Secara legalitas, legal standingnya mereka sudah terdaftar. Tapi dalam konteks secara kepemerintahan, mereka tidak terdaftar gitu. Karena harapan kami ketika kita terjun di rumah sakit semua intensif turun semuanya, bahkan berkali-kali lipat. Dan saya bilang mungkin tenaga kesehatan kemarin pasca pandemi adalah profesi yang mungkin bisa dibilang sangat menjanjikan. Nah, kita ini yang terjun di lapangan yang memang benar-benar murni, gitu kan. Tapi benar-benar tidak terlihat sama sekali bentuk perhatiannya dari pemerintah. Kita beli obatnya sendiri, gitu kan. Kita keliling pakai bensin sendiri. Kita ngetok warga yang pintunya mau roboh, bayarnya juga seikhlasnya untuk ganti obat dan lain-lainnya. Dan itu tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Itu bisa jadi perhatian lebih lanjut dari pemerintah juga, Komnas HAM ya. Kemudian juga bisa diceritakan sedikit nggak Mas, suka dukanya ketika terjun langsung di lapangan ketika penanganan COVID pas lagi puncak-puncaknya si COVID itu? Ya, jadi kemarin itu saya terjun, yang paling sedih itu ketika saya sama Mas Juan dari Telapak Kaki juga. Mobil saya bolong, kena kayu, robek sampai bolong masuk ke dalam hutan gitu. Itu masih di daerah Tangsel, tapi memang itu rumah nggak ada yang tahu lokasinya karena di tengah-tengah hutan. Dia sakit, nggak tahu harus kemana, KTP nggak punya, apapun nggak punya. Sampai sana mereka bingung bayarnya pakai apa. Kita datang ke sana, kita infusin, kita kasih obat dan lain-lainnya. Kita kolaborasi sama dokter. Mereka menanyakan, Mas ini dari mana? Dapat obatnya dari mana? Gitu kan. Oh ini secara pribadi aja kita punya rezeki lebih. Kebetulan ada orang-orang yang memiliki rezeki lebih terus memberikan ke kita untuk dibelikan barang. Gitu. Kita belikan. Mobil kita sampai penyok-penyok masuk ke dalam hutan ada. Lalu ada juga di Depok, kita sampai ke Depok. Dari Tangerang Selatan kita lari ke Depok. Di Depok itu ada rumah tingkat 3, tapi tingkat 3-nya cuma kamar aja. Jadi kayak kontrakan tingkat 3 itu saking susahnya. Itu di atas lantai 3 udah ada yang mau meninggal. Udah nafas, sudah napan di ujung. Kita pun juga datang, harapan kita coba, wah meninggal nih. Cuma karena keluarga mohon-mohon minta tolong, nggak ada perawat dari puskesmas yang mau nyamperin, nggak ada dari pemerintah yang mau nyamperin, karena udah takut duluan, karena udah capek duluan, udah jenuh duluan saking banyak pasien. Kita dari Tangsel datang ke Depok buat pegang itu pasien selama 3 hari. Ya alhamdulillah gitu sembuh. Terus mereka nanya biayanya gimana? Oh tenang aja Bu, ada hamba Allah yang cover untuk pengobatan ibu, gitu. Sampai paling jauh itu kita sampai ke Bekasi, terus ke Meruya. Jadi kita keliling pakai mobil. Jadi kita bawa baju ditaruh di dalam mobil, gitu kan. Kita jadi sekalinya pulang 3 hari sekali, 4 hari sekali di dalam mobil tidur di pom bensin, gitu ceritanya. Luar biasa sekali, selain mengalami suka duka, ternyata banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman nakes ini selama masa pandemi ya Mas Farhan ya.
Oke, kok ini sunyi sekali ya? Jadi teman-teman ngantuk atau mulai semakin panas, mau banyak yang ditanyakan atau kenapa nih? Dari muka-mukanya sudah ditebak karena pada pakai masker semua ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita mau masuk ke paparan selanjutnya dari Mbak Upi. Mungkin waktu dan tempat bisa dipersilakan untuk Mbak Upi, Mbak. Terima kasih Mbak Manda, Mas Farhan, dan Bu Santi. Sebelum mulai saya mau berdiri aja ya. Dari tadi kayaknya duduk capek. Saya mau nyapa yang pojok sana. Ini kan banyak sekali ya. Kayaknya ada 3.580 nih ya. Bagus sekali. Bisa tepuk tangan ya. Saya mau nyapa yang di pojok sana. Kalau saya bilang hai, bilang halo ya. Hai. Halo. Kamu kan pojok sini ya. Aku kan tadi bilangnya pojok sana. Nggak konsen. Ulangi ya. Hai. Halo. Hai, hai, halo, halo. Hai. Halo, halo. Jadi ternyata masih semua ya. Terima kasih teman-teman. Hai, hai, halo, halo. Saya senang sekali dan kami mohon maaf karena komisioner kami sedang ada terjadwal semua. Jadi saya Bu Santi dan teman-teman yang datang dan Ibu Imelda tadi yang mewakili beliau-beliau. Pertama-tama saya dan Komnas HAM mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada komunitas yang sudah dibentuk oleh Mas Farhan dan teman-teman yang tentunya tidak dapat dibalas jasanya gitu ya. Saya bukan Mama Dede, tapi tadi itu Mas Farhan tanya sama saya awal-awal, Bu, sudah kerja berapa lama? 21 tahun saya. Lama banget. Ada yang lebih lama. Bu Santi itu nanti Bu Santi 25 tahun. Lalu dia tanya lagi, kok bisa sih Bu kerja lama-lama itu nggak bosen? Terus saya bilang, dalam pekerjaan kami itu bertemu dengan orang-orang yang memberikan semangat, yang membuat kami itu tetap bertahan karena kami tahu bahwa di luar itu banyak yang jauh lebih berkontribusi ya untuk hak asasi manusia. Untuk itu boleh kita tepuk tangan untuk komunitas kami, Lapak Kaki dan teman-teman semua yang telah datang kemari. Anda adalah bagian dari youth generasi muda yang nantinya akan menjawab semua keluh kesah Mas Farhan. Komnas HAM, Departemen Kesehatan, Pak Jokowi itu nggak akan selesai. Ide aja berantem sendiri ya kan. Jadi kalau kita mengharapkan hanya pada mereka, maka tidak akan selesai. Maka kami di sini sangat mengharapkan bahwa Anda semua yang ke depan nantinya akan menjadi pionir dalam memajukan hak atas kesehatan di Indonesia. Tadi ditawari saya sama Mbak Manda, Mbak Upi mau pembicara nomor berapa? Terakhir aja. Kenapa? Terakhir paling enak gitu loh, karena sudah dibahas semua gitu ya. Kita tinggal nambah-nambahin aja. Jadi di sesi saya ini sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, Komnas HAM itu apa? Jadi harapan kami kalau Anda sudah pulang dari sosialisasi ini, nanti kalau ditanya Komnas HAM itu apa? Ya itu loh yang ngurus-ngurusin pelanggaran-pelanggaran itu. Nggak gitu aja gitu ya. Jadi kami juga punya mandat untuk melakukan penyuluhan seperti ini misalnya. Lalu juga tadi Mas Farhan sudah banyak bercerita bagaimana pengalaman empiris teman-teman tenaga medis gitu. Nah saya ingin tanya, apakah teman-teman di sini semuanya masih berkuliah atau berpendidikan atau sudah praktik atau sudah apa? Ya, jangan cuma jadi saya bukan dukun, saya bisa tahu. Cek. Iya, mungkin saya ingin menjawab. Kalau untuk teman-teman di sini ada yang sudah lulus, yang sudah menjadi atau sudah mengabdi di berbagai macam tempat, ada juga yang memang masih kuliah. Jadi campur juga. Ini ada calon-calon perawat, calon-calon tenaga farmasi, ada calon-calon tenaga kesehatan masyarakat, ada. Dan kita juga beragam dari komunitas selama ini. Ada lulusan keperawatan, kesehatan masyarakat, terus juga ada rekam medis dan sebagainya. Itu kita lulusan itu juga ada. Dan kami juga
tidak hanya lulusan dari kesehatan, ada juga dari lulusan hukum, kita juga menunggu. Ya, terima kasih. Jadi ini baik sekali ya, karena dia lintas ilmu pengetahuan gitu, saling mendukung gitu. Karena juga tidak sedikit tenaga medis, saya tidak akan membahas ini saya ya, teman-teman bisa melihat saja sendiri. Gitu. Jadi dari pengalaman Komnas HAM juga ada kasus-kasus tenaga medis yang digugat misalnya, terutama dalam penanganan COVID gitu ya. Kita tahu COVID itu tidak hanya Indonesia, seluruh negara, bahkan kalau kita bisa tanya mungkin Wakanda sama Gotham City itu juga kena gitu ya, kalau kita bisa sampai sana, tapi kan kita nggak bisa. Jadi ada satu nasihat yang bagus dari ibu saya waktu saya stres itu karena pandemi. Dia bilang bahwa, nak, yang alami itu bukan hanya Indonesia, semua negara itu mengalami. Mau negara kaya, mau negara miskin, semuanya mengalami, dan ini adalah pertama kali. Sehingga semua negara itu belajar untuk menangani berdasarkan kemampuan mereka. Nah ini juga kita, pemerintah Indonesia tidak sempurna. Tentu juga pasti banyak kritik ya, tapi itu juga dialami oleh negara-negara lainnya. Nah kalau Anda tadi sudah datang dan men-scan nggak? Men-scan ya, nanti ada kuis, tolong diisi ya. Kalau tentang SNP-nya sudah dibagi juga belum Mbak Manda? Dibaginya ke? Teman-teman sudah terima SNP hak atas kesehatan belum? Hah? Standar, norma, dan pengaturan sudah dibagi. Yang kemarin kata Mbak Susu akan dibagi lewat elektronik filenya. Jadi tolong teman-teman ya, kemarin kita sudah minta panitia untuk di-share supaya lebih memudahkan. Kemarin diminta untuk di-share. Di situ sebetulnya apa sih standar, norma, dan pengaturan? Komnas HAM itu memahami bahwa secara aturan sudah ada kan Mas, tadi disebutkan oleh Mas, legal standingnya itu udah bagus banget sebetulnya. Aturan tentang kesehatan disampaikan oleh Bu Santi. Nah yang kurang di kita itu adalah implementasi dari aturan itu. Sebaik-baiknya aturan itu kan nggak percuma kalau dia tidak diterapkan. Nah oleh karena itu Komnas HAM kemudian mungkin bisa di-share ya Mbak Devi ya, karena ada di situ. Kemudian Komnas HAM itu membuat sebagaimana mandat pengkajian dan penelitian itu standar, norma, dan pengaturan tentang hak atas kesehatan. Jadi hak atas kesehatan itu apa sih gitu? Hak atas kesehatan itu apa? Benar hak atas kesehatan itu hanya bebas tidak sakit gitu? Apa gitu? Gak tahu Bu, Ibu kan yang di penjara, ngapain tanya saya? Jadi kalau kita menurut ya, atas kesehatan PBB juga hak atas kesehatan itu bukan hanya hak untuk tidak sakit, tapi bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan, dia dapat akses terhadap fasilitas kesehatan. Nah, mari kita cek ya, apakah sekarang kita bisa cek ke sini, apakah dalam penanganan COVID oleh pemerintahan Jokowi ini, pemerintah Jokowi itu sudah memenuhi standar hak atas kesehatan dalam penanganan COVID. Di sini ada beberapa prinsip atas hak atas kesehatan. Yang pertama itu ketersediaan atau availability. Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan itu harus cukup dan baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat-obatan maupun sarana dan prasarana. Nah kalau kita tadi sudah dengarkan curhatan Mas Farhan ya, saya itu sebagai warga Depok ya, saya itu warga Depok ya. Jadi waktu tadi beliau bilang kita dari Tangerang harus ke Depok, saya tuh ya Allah Depok gitu kan ya, harus sampai dibantu warga kami itu oleh warga Tangerang Selatan. Ini kan menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip hak atas kesehatan terkait ketersediaan, pemerintah itu gagal. Kenapa? Karena tidak tersedia kan? Nggak bisa, ada kok, ada tapi dia tidak terjangkau. Nah, tersedia nggak di Depok? Ada. Rumah saya itu dekat RSUI, Hermina, HGA banyak. Saya milih rumah memang yang dekat sama rumah sakit. Tapi ternyata walaupun tersedia, dia tidak terjangkau oleh warga negara. Nah itu prinsip yang kedua. Jadi tersedia saja tidak cukup untuk hak atas kesehatan, tapi juga dia perlu terjangkau. Aksesibilitas, terjangkau apa enggak?
terjangkau itu juga bukan hanya dekat gitu ya, dia non diskriminasi apa enggak? Misalnya dia kena COVID tapi dia LGBT, nggak boleh di sini soalnya syariah, LGBT rumah sakitnya yang lain. Nah ini dia juga melanggar karena keterjangkauan ataupun ketersediaan itu harus non diskriminasi. Kelompok minoritas, kelompok rentan itu perlu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan akses, terutama dalam penanganan COVID. Lalu juga maksudnya keterjangkauan secara fisik, ada sih di sini, tapi harus naik angkot ganti 15 kali misalnya, ya nggak bisa juga. Dan itu nggak jauh. Ada orang yang kerja di dekat rumah saya, rumahnya itu di daerah Bogor, mana, apa gitu. Rumah sakitnya jauh, ke kliniknya jauh. Jadi kalau mau antigen, dia kan mau balik kerja tuh ke Jakarta, nggak bisa karena kalau waktu itu harus antigen itu jauh banget bu. Nah berarti apa? Keterjangkauan secara fisik juga tidak cukup. Bahkan itu hanya di Pulau Jawa ya, belum di luar Jawa. Lalu yang ketiga keterjangkauan ekonomi. Mahal, dia tidak bisa punya kartu BPJS misalnya. Tidak semua orang itu aksesibel pada BPJS. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai platform sesungguhnya. Tapi juga tidak semua orang bisa mengurusnya. Nah itu juga mungkin komunitas-komunitas seperti Mas Farhan ini yang sangat membantu karena mereka yang tidak punya akses pada social security itulah yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, sehingga komunitas-komunitas seperti ini sangat baik sekali. Lalu keterjangkauan informasi, ada bu, tapi perawatnya jutek. Nah ini mana yang sekolah perawat, angkat tangan coba, saya lihat. Ada atau yang bidan-bidan angkat tangan. Nah itu ya, harap jangan jutek ya. Nah tapi masyarakat yang nonton juga harus paham kalau kerja terus-menerus di rumah sakit terus Anda stres, perawatnya, bidannya yang di depan itu juga capek kan? Capek ya. Jadi kalau bisa maka pakai masker, ditulisi dalam hati saya senyum gitu kan ya. Soalnya memang pasti orang ketika masa pandemi atau apa itu tekanannya kan sangat tinggi, baik layak petugas medis maupun pasien, keluarga pasien itu semuanya tuh tensinya tense ya, tegang tinggi semua. Apalagi ketika beberapa tahun yang lalu tuh kan tingkat kematian sangat tinggi ya. Oke, lalu kita lihat lagi prinsip kesehatan lain. Mari kita melihat bagaimana pemerintah kita menangani COVID. Keberterimaan atau acceptability, maksudnya apa itu bu? Nggak jelas. Keberterimaan itu maksudnya apakah pelayanan kesehatan itu diterima oleh publik? Apakah masyarakat itu menerima pelayanan kesehatan? Jadi jangan kayak instruksi harus gitu. Kita tahu penolakan vaksin di mana yang tinggi? Di Depok. Banyak orang nggak mau vaksin di tempat saya itu. Kenapa? Karena berbagai macam hal ya. Ada masalah agama, ada masalah kehalalan dan segala macam. Nah pemerintah dalam hal ini juga harus mempertimbangkan masalah keberterimaan ini. Jadi layanan kesehatan itu diterima secara budaya. Pendekatannya juga harus Anda kalau di kedokteran itu kan ada pelajaran yang memberikan bagaimana mendekati secara budaya gitu kan ya. Nah itu juga penting karena tidak bisa juga kita memaksakan malah nanti program itu tidak jalan. Nah ini juga banyak yang dikeluhkan. Kemarin kami rapat dengan Departemen Kementerian Kesehatan, mereka mengeluhkan karena kampanye anti-vaks itu sangat tinggi. Kampanye anti-vaks itu sangat tinggi. Jadi sampai judek apa ya bu bahasa Indonesianya, sampai umat gitu ya mereka, karena mereka sudah kampanye agar vaksinasi, tingkat vaksinasi tinggi gitu ya untuk herd immunity, tapi ternyata kampanye anti-vaks itu sangat tinggi. Nah menurut mereka ya mereka kalau nggak mau vaksin mereka aja deh, tapi nggak usah pakai kampanye. Nah itu juga salah satu hal yang serius yang dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan. Waktu itu kami bertemu dengan mereka yang melakukan program-program kampanye kesehatan ya. Nah lalu yang prinsip keempat itu adalah kualitas. Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas terbaik.
meliputi obat-obatan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Nah ini teman-teman sendiri yang punya pengalaman, saya percaya teman-teman punya, satu orang mungkin punya 2000 pengalaman ya, baik tetangganya maupun keluarganya, apanya, tentang bagaimana penanganan COVID. Kita tahu banyak sekali isu yang menyatakan di-COVID-kan, ya. Tahu, pasti sudah sangat dengar ya teman-teman bagaimana di-COVID-kan. Jadi ada banyak cerita, ada banyak argumen yang disampaikan oleh banyak beragam pihak terkait masalah di-COVID-kan ini. Tapi memang kita harus melihat secara jernih bahwa tidak ada yang sempurna dan mungkin tidak sesungguhnya tidak ada yang berniat buruk. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Yang ada adalah kebijakan yang tidak transparan atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas atau informasi yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Nah ini kan kita bisa lihat beberapa pemerintah daerah mungkin bisa mengeluarkan informasi yang sangat baik. Nah ini humasnya nih Mbak, humas pemerintah daerah, humas dinas kesehatan. Kalau dia bisa memberikan yang mudah dimengerti, masyarakat pasti paham gitu loh. Tiba-tiba nggak COVID kok keluarnya COVID gitu kan? Banyak nggak ada kasus kayak gitu? Banyak. Ibu saya 2 bulan yang lalu meninggal. Ibu saya yang menasihati saya tadi itu loh, yang saya cerita semua negara mengalami. Jadi ibu saya itu masuk rumah sakit karena usus tersumbat, lalu harus operasi mendadak. Padahal rumah sakit berkaca. Begitu harus operasi mendadak, tes, oh nggak apa-apa bisa operasi. Tapi ketika mau operasi harus ada tes lengkap ya, tes lengkap yang lebih detail. Lalu kemudian dibilang, oh tidak bisa di sini karena positif. Karena rumah sakit di kota Malang, ibu saya tinggal di Malang, yang bisa menangani operasi kasus COVID itu hanya rumah sakit daerah, tidak ada rumah sakit lainnya. Lalu dirujuk dan ketika ibu saya dibawa sampai kemudian keluar menjadi jenazah, kita nggak tahu apa-apa. Jadi tidak tahu apa yang terjadi, misalnya tidak tahu kenapa masuknya sakit usus kok keluarnya COVID gitu. Tapi saya juga tidak pada posisi untuk bilang di COVID kan gitu ya. Kita kan tidak tahu bahwa apa yang terjadi di dalam proses perjalanan dan lain-lain. Jadi itulah yang banyak hal-hal kayak gitu yang kemudian mungkin di masyarakat itu juga tegang sendiri antara petugas medis dan masyarakat gitu karena kurang informasi dan lain-lain. Nah itu kawan-kawan yang terkait bagaimana laporan-laporan terkait hal-hal yang seperti yang dialami ibu saya itu juga diterima oleh Komnas HAM seperti yang dialami oleh Mas Farhan. Jadi yang mereka tidak mendapatkan pelayanan yang menurut keluarga pasien seharusnya dilayani dengan baik itu terjadi di berbagai daerah dan mereka melaporkan ke Komnas HAM juga. Nah itu juga ditangani oleh Komnas HAM selama dia belum ada hukum ya, belum ditangani ke kepolisian, itu bisa didampingi oleh Komnas HAM. Itu kemudian karena mengetahui banyak sekali kegalauan aparat penegak hukum, kegalauan masyarakat, kegalauan aparat tugas medis terkait bagaimana seharusnya menjalankan tugasnya namun berkesesuaian dengan hak asasi manusia, maka Komnas HAM itu menyusun apa yang namanya standar norma dan pengaturan yang tadi saya sarankan untuk Anda download itu. Karena di situ Komnas HAM menurunkan dari aturan-aturan standar internasional dan praktik-praktik apa seharusnya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak asasi manusia terkait kesehatan. Nah itu apa saja? Itu terkait hak pasien, kemudian bagaimana petugas medis harus dihargai oleh negara. Itu ada di halaman 25. Nah, jadi kalau tadi Mas Farhan bilang kita itu nggak diakui oleh Kemenkes, kita itu coba cek di halaman 25.